Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 1 dari kelas 3D S1 Akuntansi yang akan menginformasikan mengenai topik 1, yaitu gambaran umum akuntansi pemerintahan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Next. Nah, sebelumnya pasti sudah banyak sekali yang mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Erika Alicia dengan NIM 2017-051094, dan dua rekan saya. Yang pertama ada Niko Magnatia Rahayu dengan NIM 2017-051103, dan Nikadek Putri Yuliantari dengan NIM 2017-051108. Next. Nah, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Apa sih itu pemerintah? Jadi, pemerintah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penyelenggara negara. Secara umum, pengertian pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk memerintah suatu negara. Selain itu, pemerintah juga merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan di dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di dalam suatu negara. Next. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berikut merupakan pengertian pemerintah. Next. Nah, setelah saya bahas pemerintah, lalu apa sih akuntansi pemerintahan? Apakah sama dengan pemerintah? Jadi, akuntansi pemerintahan itu berbeda dengan pemerintah. Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan. Dan di dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba atau keuntungan. Next. Nah, berikut merupakan pengertian akuntansi pemerintahan yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Nah, selanjutnya ada perbedaan tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis beserta kesamaannya. Perbedaan tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Yang pertama ada akuntansi pemerintahan. Tujuan utama dari akuntansi pemerintahan adalah tidak mencari laba atau keuntungan, yang disebut juga sebagai non-profit motive. Sedangkan akuntansi bisnis, tujuan utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, atau disebut juga dengan profit motive. Nah, selanjutnya ada persamaan akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yakni kesamaan tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Adapun kesamaan tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban. Secara umum, tujuan dari akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis adalah sama-sama memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab terkait kegiatan unit-unit pemerintah atau perusahaan. Yang kedua, manajerial, di mana akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja. Adapun tujuan manajerial tersebut perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan dan organisasi bisnis tingkat atas maupun menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pengawasan. Akuntansi pemerintahan maupun akuntansi bisnis juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Nah, materi selanjutnya yakni perbedaan karakteristik akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis beserta kesamaannya. Yang pertama, perbedaan karakteristik akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis.
di mana karakteristik organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi bisnis. Hal tersebut berimplikasi pula terhadap praktik akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut. Adapun beberapa perbedaan mendasar tersebut berkaitan dengan aspek-aspek yang meliputi yang pertama kepemilikan. Dalam akuntansi bisnis, kepemilikan perusahaan dapat diidentifikasi dengan jelas. Modal dinyatakan dalam bentuk saham sehingga yang disebut pemilik adalah para pemegang saham. Asumsi akuntansi yang kemudian dibuat adalah asumsi kemandirian entitas, yakni kepemilikan pemodal hanya sebatas saham yang diinvestasikannya di perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan akuntansi yang disebut di akuntansi pemerintahan, di mana pemiliknya adalah masyarakat. Jadi tidak dikenal istilah modal atau saham. Yang kedua, mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena pemiliknya berbeda, maka mekanisme pertanggungjawaban operasional dan keuangan juga berbeda antara akuntansi bisnis dan pemerintahan. Dalam akuntansi bisnis, pertanggungjawaban dilaksanakan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Sementara dalam akuntansi pemerintahan, mekanisme pertanggungjawaban dilakukan melalui lembaga perwakilan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau daerah. Yang ketiga, standar akuntansi. Standar akuntansi di bisnis berbeda dengan di pemerintahan. Penyusun standar akuntansi untuk bisnis di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia, yakni sebuah organisasi profesi yang dibentuk oleh para akuntan. Sedangkan penyusun standar akuntansi untuk pemerintahan adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari para pakar, baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan. Yang keempat, pendekatan pencatatan. Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Dalam hal ini, anggaran merupakan dokumen terpenting dan menjadi dasar dalam pelaksanaan aktivitas dan operasional pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah akuntansi anggaran. Dan yang terakhir, aspek regulasi. Organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintahan, seperti kebijakan ekonomi, politik, dan moneter. Oleh karena itu, penganggaran dan akuntansi tidak tergantung pada kebutuhan pasar seperti halnya bisnis. Semakin sentralistis pembuatan kebijakan tersebut, maka pengelolaan keuangan akuntansi pemerintahan juga akan semakin kaku pada aturan. Baik, sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin melanjutkan materi mengenai yang tadi, yaitu persamaan karakteristik akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Persamaan itu yang pertama yaitu persamaan akuntansi antara akuntansi pemerintahan dan juga akuntansi bisnis. Istilah debit dan kredit menunjukkan posisi, yakni posisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kedua istilah ini pertanda bahwa pencatatan harus dilakukan di dua sisi, atau yang biasa dikenal dengan double entry system, yang dimana nilai uang di sisi kiri atau debit dan juga di sisi kanan yaitu kredit harus seimbang setiap dilakukan pencatatan atau penjurnalan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara akuntansi bisnis dan juga akuntansi pemerintahan. Untuk menentukan rekening-rekening atau accounts yang harus didebit atau dikredit pada saat pencatatan, maka terlebih dahulu dipahami apa yang disebut dengan persamaan akuntansi. Persamaan dasarnya diambil dari format neraca, yakni aktiva sama dengan pasiva. Jika dijabarkan lebih jauh, maka menjadi aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Dalam akuntansi bisnis, tidak digunakan istilah ekuitas data, tetapi dikenal dengan modal pemilik. Kemudian yang kedua yaitu ada akuntansi pemerintahan maupun akuntansi bisnis sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi organisasinya. Kemudian yang ketiga, antara akuntansi pemerintahan maupun akuntansi bisnis sama-sama mengikuti prinsip-prinsip dan juga standar akuntansi yang diterima secara umum. Kemudian yang keempat, antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis
sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengelola organisasi. Laporan keuangan yang dihasilkan ini merupakan informasi yang sangat berguna bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi. Sama seperti di akuntansi bisnis, laporan keuangan pemerintahan itu juga berjumlah 4, tetapi dengan nama yang berbeda, yakni yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua yaitu komponen raca, yang ketiga yaitu laporan arus kas, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Kemudian persamaan yang kelima yaitu antara akuntansi pemerintahan dan juga akuntansi bisnis sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Kemudian, next. Materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai ruang lingkup akuntansi pemerintahan. Next. Ruang lingkup akuntansi pemerintahan ada 5, yakni yang pertama akuntansi manajemen. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor pemerintah adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan juga handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan juga pengendalian manajemen. Fungsi perencanaan ini meliputi perencanaan strategi, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, dan juga penganggaran. Sedangkan fungsi pengendalian meliputi pengukuran kinerja. Informasi yang diberikan ini meliputi biaya investasi yang dibutuhkan serta diidentifikasinya. Penilaian investasi dengan memperhitungkan biaya dengan manfaat yang diperoleh, dan juga penilaian atas efektivitas biaya serta jumlah anggaran yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, yaitu sistem akuntansi keuangan. Akuntansi pemerintah adalah bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pemerintahan, pelaporan keuangan ini digunakan untuk pihak-pihak yang terkait yang biasanya dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah atau SAP. Kemudian, ruang lingkup yang ketiga yaitu perencanaan keuangan dan juga pembangunan. Perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan juga terencana. Proses perencanaan ini biasanya dilanjutkan dengan penganggaran. Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau yang biasa dikenal APBN. Kemudian, ruang lingkup yang keempat yaitu ada sistem pengawasan dan juga pemeriksaan. Pengelolaan keuangan negara wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait agar terhindar dari penyimpangan. Bukan rahasia umum jika tindak korupsi sudah ada sejak dahulu dan tindak ini merugikan rakyat dan juga serta negara. Itulah alasan mengapa setiap penggunaan dana negara harus dilakukan pengawasan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pengawasan pengelolaan keuangan negara ini tentunya memiliki peranan penting untuk mewujudkan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang dibuat ini sekali dalam setahun harus dilaksanakan secara konsisten agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud demi kemajuan dan juga perkembangan negara. Kemudian ruang lingkup yang terakhir yaitu ada laporan keuangan. Ruang lingkup yang mencakup standar akuntansi pemerintah yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas menuju akrual. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan, suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga laporan keuangan konsolidasian.
Adanya laporan keuangan adalah untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, dan juga efisiensi suatu entitas pelaporan, dan juga menentukan kenyataan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam kegiatan secara sistematis dan juga terstruktur dalam suatu periode pelaporan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena tadi saya buka dengan salam, alangkah baiknya saya tutup dengan salam juga. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni.